Dalam pidatonya di sekolah partai, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri 2 kali menyebut nama Presiden Joko Widodo. Mega menyinggung soal utang pemerintah dan pemimpin yang suka bikin versinya sendiri. Di depan kader dan pengurus DPP PDI Perjuangan, Megawati mengkritik utang pemerintah yang makin bertambah besar di era Presiden Jokowi yang kini jumlahnya lebih dari 8.000 triliun rupiah. Mega mengingatkan potensi krisis ekonomi dengan besarnya utang pemerintah. Mega pun menyebut nama Presiden Jokowi saat meminta agar kritiknya atas utang tidak ditanggapi negatif. Pertanyaan saya, cara bayarnya nanti gimana? Kalau dalam geopolitiknya tadi sama juga. Ini saya khawatir krisis ekonomi kayak zaman saya nangani berhasil. Nanti kalau saya bilang gitu Ibu Megawati sombong. Saya nanti kalau diomongin gitu Ibu Megawati sudah tidak ini dengan Pak Jokowi. Enggak. Ini mesti dia mikir juga. Semua juga mikir. Karena ini persoalan bangsa, bukan bangsa seorang-seorang. Kayak apa? 800 T mau dibayar sama apa? Yuk coba. Momen kedua, nama Jokowi disebut Megawati terjadi saat Mega menyinggung soal pemimpin yang suka bikin versi sendiri. Awalnya Megawati berpidato soal lagu Indonesia Raya yang menurutnya menegaskan Indonesia sebagai negara paripurna. Megawati lalu bercerita pernah bilang ke Presiden Jokowi, jadi pemimpin harus menjalankan apa yang diamanatkan para pendiri bangsa, bukan bikin versi sendiri-sendiri. Mau nyari apa lagi sih? Saya ngomong sama Pak Jokowi, kalian pemimpin itu harus menjalankan apa yang dipikirkan dan dituliskan oleh para pendiri bangsa. Bukan kita bikin versi-versi. Nah kalau sekarang saya lihat pemimpin itu bikin versi, aneh. Lembaga yang ada sih udah dijalanin aja susah banget. Usai retak hubungan PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo menyusul perbedaan jalan politik di Pilpres 2024, untuk pertama kalinya Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut nama Presiden Jokowi dalam pidatonya di sekolah partai. 2 kali nama Jokowi disebut Mega. Pertama, saat Mega mengkritik utang pemerintah lebih dari 8.000 triliun rupiah. Dan kedua, saat Mega menyinggung adanya pemimpin yang suka bikin versinya sendiri. Padahal tinggal menjelaskan apa yang sudah dirintis para pendiri bangsa. Apa maksud Megawati 2 kali menyelipkan nama Jokowi saat mengkritik utang pemerintah dan pemimpin yang ia sebut suka bikin versi sendiri? Kami diskusikan bersama dengan para narasumber. Bergabung saat ini Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus, juga bergabung anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisyam dan pengamat politik Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Tival. Terima kasih seluruhnya sudah bergabung bersama kami. Bang Deddy, apa yang Anda tangkap, apa yang Anda baca dari kritik Bu Mega kemarin itu? Karena rasanya ini baru pertama kali ya Bu Mega menyebut nama Pak Jokowi setelah proses Pilpres berlangsung kemarin. Ya, saya kira ada 2 hal penting yang disentuh oleh Ibu Megawati ya. Pertama, dan itu tidak hanya untuk Pak Jokowi tapi juga untuk semua kita ya, rakyat Indonesia. Yang pertama tentu adalah kondisi utang negara kita yang saat ini sudah cukup besar. Kita tahu tahun lalu kita harus membayar bunga aja itu 450 triliun. Dan tahun ini selain bunga juga kita ada yang jatuh tempo. Jadi di total sekitar 800 triliun kalau saya tidak salah. Dan ini kan menjadi persoalan bagi kita semua, artinya apa? Ruang fiskal bagi pemerintahan baru ini kan berada dalam satu kondisi yang sulit. Belum lagi kondisi geopolitik dan ekonomi dunia yang tidak terlalu baik. Ibu Megawati menyampaikan katakanlah warning gitu. Ini bagaimana? Kita semua harus mikirin ini soal utang ini ya. Karena apa? Ketika muncul gagasan untuk menambah utang sampai 50% dari PDB, itu terjadi capital outflow di kita ya, saham langsung jatuh dan rupiah juga anjlok.
tentu ini menjadi keprihatinan Ibu Mega bicara sebagai seorang negarawan. Yang kedua, dalam konteks itu ya berlanjut, Ibu Mega juga menyentuh soal bagaimana kita sebagai negara tidak punya konsep pembangunan jangka panjang. Ya, karena memang setelah tidak ada MPR yang menghasilkan GBHN, itu setiap pemerintahan baru selalu lahir dengan ide-ide baru dan pikiran-pikiran baru yang sebenarnya menurut Ibu Mega, para pendiri bangsa ini sudah menetapkan arah dan tujuan dari kemerdekaan kita, apa sih tugas-tugas negara gitu. Ya, secara ringkas Ibu Mega mengatakan udahlah nggak usah yang baru-baru atau apa. Dengan yang sudah ada dalam undang-undang dasar kita aja itu aja udah sulit gitu. Apalagi kalau dia tidak berkesinambungan dan setiap pemimpin punya coraknya yang masing-masing jauh berbeda gitu. Itu kan satu warning juga, tidak hanya untuk pemerintahan yang sedang berlangsung, tapi yang akan datang dan seterusnya gitu. Jadi saya kira dalam konteks itu pidato Ibu Megawati kemarin. Saya mau coba dulu menganalisis soal pernyataan Bu Mega yang soal utang itu tadi, karena Bu Mega juga mengkompar saat beliau memimpin Indonesia saat itu menjadi presiden dan menangani utang saat itu, menangani krisis waktu itu dengan pemerintahan sekarang. Apa yang sebetulnya mau ditunjukkan Bu Mega? Ya, saya kira yang mau ditunjukkan adalah bahwa kalau kita dibebani oleh utang, maka negara tidak bisa bergerak. Karena apa? Ruang fiskalnya terbatas dan itu berpengaruh terhadap ekonomi, terhadap rating katakan obligasi kita, terhadap rating dunia investasi kita. Nah, pada saat Ibu Mega kan kita tahu bahwa pada saat itu kita masih dalam cengkeraman IMF, negara baru melewati fase badai krisis gitu ya. Sehingga pada waktu itu sebagai mandataris MPR, Ibu Mega diberikan TAP MPR untuk menambal APBN kita yang bolong-bolong dan hancur itu. Bahkan untuk bayar gaji pegawai pun negara APBN-nya kesulitan pada waktu itu. Maka keluarlah TAP MPR yang memerintahkan mandataris MPR, Presiden Megawati pada saat itu, untuk mencari kekurangan pembiayaan APBN itu, salah satunya dengan mendivestasi Indosat misalnya. Itu kan cara yang diperintahkan oleh MPR dan dilaksanakan Presiden sebagai mandataris MPR pada saat itu. Nah, sekarang dalam kondisi yang sekarang, ya ini kan kondisi normal sebenarnya. Tetapi kan kita dihadapkan pada rintangan yang sangat sulit. Kita lihat penerimaan pajak, penerimaan negara sekarang itu turun jauh. Beban utang semakin meningkat. Ada ketidakpastian ekonomi di luar, ada potensi ancaman geopolitik dan sebagainya. Pak Ridwan, utang sudah sampai 8.000 triliun lebih dan ini jadi concern sendiri dari seorang ketua umum Megawati Soekarno Putri sampai membandingkan penanganan utang di pemerintahan sekarang dengan pemerintahannya Bu Mega saat itu jadi presiden. Anda meresponnya gimana? Saya lihat begini, pemerintahan kita ini kan sistemnya parlemen presidensial. Tetapi presidensial ini kan didukung oleh parlemen, yaitu koalisi yang besar di DPR. Semua anggaran itu sudah disetujui oleh DPR. Jadi saya kira kita tidak baik kalau kita saling menuding bahwa ini begini. Karena semuanya disahkan oleh APBN itu disahkan oleh DPR dan setiap tahun ada laporan pertanggungjawaban dan kita terima semuanya. Nah, kalau ada partai yang tidak menerima, ya nanti kita lihat aja di dalam pertanggungjawaban Presiden pada saat memberikan laporan pertanggungjawaban. Nah, masalah utang itu saya kira sudah dijelaskan oleh Menteri Keuangan. Selama utang itu masih memenuhi prosentase daripada anggaran atau penghasilan kita, itu masih wajar atau masih sehat. Nah, selama ini kita merasa bahwa pertumbuhan ekonomi kita kan masih lumayan dibandingkan negara-negara tetangga kita. Kita masih bisa di atas 5%. Memang betul bahwa utang kita lebih besar, bertambah. Tapi kan kita lihat pertanggungjawabannya kan ada dan kita semua di DPR setiap tahun di komisi-komisi menerima pertanggungjawaban Presiden yang melalui menteri-menterinya. Nah, itu saya kira kalau kita melihat hal ini, kita janganlah bermain drama dalam hal pemerintahan ini. Karena kita bersama-sama semua
Tapi Saya kalau kira melihat faktanya masih ada PHK, sekarang kondisi nilai tukar rupiah melemah dan yang lain-lain itu? ya itu adalah resiko daripada kepemimpinan, ya resiko daripada kepemimpinan. Kepemimpinan ini kan kita dukung semua, bukan salah satu, kecuali kalau kepemimpinan yang ada sekarang ini tidak kita dukung. Kita dukung semua, malah koalisi kita itu paling besar. Sekarang kabinet kabinetnya juga mayoritas ya teman-teman semua yang ada di dalam koalisi ini. Jadi kita harus bertanggung jawab bersama-sama. Tetapi kalau kita mengkritik di dalam hal pelaksanaannya terjadi korupsi dan lain-lain, saya setuju. Oke. Ayo mari kita berantas itu korupsi-korupsi yang sekarang ini berada di mana-mana. Nah, concern kita Baik. ke sana sehingga penghasilan pendapatan kita itu bisa betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan yang kita setujui Oke. di dalam Boleh saya pembahasan komentari APBN. sedikit, Mas? Sedikit saja, Bung Deddy, singkat saja. Saya kira tidak pada tempatnya kalau dikatakan bahwa kita memberikan kritik atau katakanlah mencari kambing hitam salah benar. Apa yang disampaikan Ibu Mega itu adalah warning, ya. Warning bahwa kondisi sekarang tuh sangat rentan. Ada masalah geopolitik, Oke. ada masalah ekonomi global, ada masalah internal kita sendiri. Ini kita harus cari jalan pemecahannya, bukan menyalahkan loh. Oke. Tidak ada Ya, menyalahkan ya, di oke. sana. Ini kondisi yang sudah given. Ya. Makanya disambung lagi. Makanya kalau ada pemerintahan, Oke. ya tolonglah kita jangan bikin program-program yang kemudian memberatkan ruang fiskal kita sendiri. Nah, itu Saya Pak kira Ridwan. itu untuk mengingatkan. Gimana tuh Pak Nah. responnya? Ya iya, kan program-program yang dibuat oleh pemerintah kan semua mendapatkan persetujuan dari DPR. Dan di DPR mayoritas kita koalisi. Nah itu, jadi saya setuju ke Bu Mega memberikan warning kepada pemerintahan sekarang yang kurang beberapa bulan ini. Tapi saya melihat bahwa marilah di akhir periode ini kita membuat husnul khotimah Oke. kepada pemerintahan yang sekarang. Karena ini tanggung jawab kita semua loh. Oke. Ya, terutama yang berada di dalam koalisi. Toh sampai hari ini pemerintahan Pak Jokowi Indonesia Maju ini tetap masih kita bersama-sama. Tidak ada yang keluar dari Oke. koalisi, dari kabinet ini, kecuali kalau ada yang sudah keluar tinggal berapa bulan. Oke. Nah kita bisa lihat ini, kita masih kompak sampai saat ini. Kita Sudah kami tangkap maksudnya di situ. mudah-mudahan Oke. sampai di bulan Oktober kita tetap solid. Oke. Itu harapan saya. Iya. Mas Burhan, dengan kritik yang muncul dari Bu Mega dan ini pertama dari poin utang itu, Anda sejauh mana membaca ini? Ya, terlepas dari motif ya, dan terlepas dari kenyataan bahwa kritik Ibu Mega secara keras baru disampaikan belakangan, tetapi secara substansi kritik beliau sangat justified. Ya, jadi saya menangkap kegelisahan beliau terkait dengan perkembangan belakangan, itu menurut saya sangat legitimate. Coba kalau misalnya kita lihat, misalnya berkaitan dengan ruang fiskal kita yang betul-betul sangat mepet ya. Kita tahu bahwa perkembangan utang kita sudah luar biasa besar. Saya bukan ahli ekonomi, tetapi statement yang berkaitan dengan usaha untuk membuka rasio utang hingga 50% dari PDB itu betul-betul ditanggapi oleh pasar dengan capital outflow ya. Dan pertumbuhan ekonomi 5%, kritik yang disampaikan oleh para ekonom itu kurang sekali memberi trickle down effect ya, karena banyak disumbang oleh sektor ekstraktif yang berkaitan dengan tambang. Komoditas, ya. Jadi ini penting nih kritik semacam ini, karena kita pengen ya politik kita itu tidak yes man. Kita membutuhkan satu kontrol yang kuat, di mana pemerintahan Pak Jokowi belakangan terutama periode kedua itu terlalu kuat. Jadi saya mensyukuri ya sikap PD Perjuangan, terlepas dari fakta bahwa PD Perjuangan belum secara de jure ya keluar dari koalisi Pak Jokowi, tetapi suara-suara kritis ini harus disuarakan supaya pemerintah sekarang dan pemerintahan ke depan tidak terlena. Apalagi kalau kita kaitkan dengan keterbatasan fiskal ya. Oke. Jadi ini penting buat pemerintahan Pak Prabowo dengan agenda yang cukup besar, misalnya freelance, kemudian juga peningkatan anggaran pertahanan, itu harus ditanya lebih jauh duitnya dari mana. Oke, tapi kalau melihat timingnya, sorry saya potong di situ, tapi kalau melihat timingnya di momen setelah Pilpres ini dan baru pertama kali seorang ketua umum menyampaikan nama Jokowi begitu di sekolah partai, Anda menangkapnya gimana? Ya itu kan, maksud saya begini, saya tadi mengatakan ya lepas dari soal motif politik, motif politiknya tidak bisa dipisahkan,
dari residu pilpres. Ya, kita tahu bahwa kritik keras semacam ini kan tidak muncul ketika hubungan PDI Perjuangan dengan Istana sedang baik-baik saja. Tetapi saya tidak mempersoalkan itu. Ya, jadi publik memerlukan suara lain di elit kekuasaan untuk menyeimbangkan power yang terlalu kuat. Dan suara itu ada di tangan PDI Perjuangan. Jadi buat saya, ya, lepas dari timing yang baru muncul belakangan, dan terlepas dari fakta bahwa Pak Jokowi tinggal misalkan beberapa bulan, tetapi suara-suara kritis semacam ini harus terus diingatkan. Karena bagaimanapun pemerintahan, ya, yang terlalu kuat itu juga berbahaya buat demokrasi. Jadi kita tidak boleh go let power go unchecked, gitu, nggak boleh kayak begitu. Dan suara PDI Perjuangan harus diperkuat supaya tidak sendirian di parlemen. Nah, Bung Deddy, karena kan begini posisi PDI Perjuangan di periode pertama dan kedua Pak Jokowi kan bareng-bareng nih. Baru sekarang kan terpisah setelah momen Pilpres 2024. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PDIP untuk bisa menangani soal utang ini? Saya kira justru disitulah maka Ibu Mega itu kan tidak hanya marah kepada pemerintah, tapi marah juga kepada kami sebagai anggota legislatif. Ya, kan yang ikut kemarin dalam kegiatan itu kan juga anggota-anggota legislatif. Ya, bahkan anggota PDI Perjuangan disuruh mikir, ibu-ibu jangan cuma belanja ngawur tampilan yang dipikirnya ekonomi sedang sulit, kan kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada pretensi, ya, Ibu Mega itu sedang menyerang pemerintah, tidak. This is alarm for all Indonesian people. Itu satu hal. Yang kedua, kenapa baru sekarang? Karena kan kita memasuki masa transisi pemerintahan baru. Yang akan menghadapi persoalan ini adalah pemerintahan baru. Jadi dilihat itu satu rangkaian. Ibu Mega bicara kondisi aktual hari ini, beban yang tertinggal hari ini, dan kondisi ke depan. Untuk mengingatkan pemerintahan yang akan datang juga, supaya ketika membuat program itu hati-hati gitu loh. Kan itu ada sambungannya gitu. Jadi itu sama sekali bukan attacking, it's alarm gitu loh. Untuk mengingatkan, oke lah, apa iya misalnya nih contoh, apa serius nih mau ngabisin 450 triliun untuk freelance tadi misalnya. Kan sebenarnya secara tidak langsung mau ke sana. Karena apa? Karena kita melihat kondisi eksternal kita kurang baik, internal kita juga kurang baik. Saya kasih contoh. Misalnya ini untuk BUMN saja. Sambil saya kasih contoh misalnya Pelindo. Kalau 100 rupiah naik itu jatuh kurs dolar kita, rupiah kita, itu beban utangnya bertambah 250 miliar rupiah loh. Coba bayangin kalau dolar kita hancur terus begini, ini bagaimana? Iya kan? Jadi ini kan persoalan untuk dijawab oleh kita semua, dan terlebih bagi partai politik, bagi legislatif, bagi eksekutif. Not targeting on Pak Jokowi, yang enggak lah, Pak Jokowi udah mau selesai gitu loh. Ini alarm untuk kita semua. Karena sedikit banyaknya ini pasti akan jadi beban juga buat pemerintahan berikutnya, Pak Ridwan. Nah, bagaimana kemudian dari pemerintahan baru nanti akan menyikapi soal utang ini, terlebih akan ada program besar seperti makan bergizi gratis juga akan jadi sorotan begitu? Ya, saya kira pemerintahan baru kan masih dalam masa transisi. Saya kira Pak Prabowo mempersiapkanlah apa yang terjadi, karena pemerintahan baru ini kan sudah komit keberlangsungan keberlangsungan daripada programnya Pak Jokowi. Jadi saya kira mereka akan konsisten untuk melanjutkan program-programnya, otomatis dengan memperbaiki fiskal yang terjadi tadi. Seperti itu, karena setiap pemimpin pasti punya cara sendiri-sendiri. Jadi tidak mungkin Pak Prabowo sama persis, tapi programnya sama. Itu yang komitmen kita di koalisi Indonesia Maju, bahwa kita akan meneruskan program-program dari Pak Jokowi. Dan saya terima kasih tadi dijelaskan sama Bang Deddy di sini, itu kita memberikan penjelasan seperti ini adalah di dalam rangka untuk kebaikan kita bersama. Karena kalau kita disalahkan, kita salah bersama. Karena kita ini koalisi yang besar di DPR. Kita kan sudah bikin APBN, ketua Panggarnya juga malah ini kan. Saya tahan dulu Anda di situ sampai kita juga perbaiki komunikasi kami dan sinyal komunikasi kami dengan Bang Ridwan Hisyam, termasuk nanti kita akan juga singgung soal kritik dari Bu Mega masalah versi
kepemimpinan yang dianggap jangan bikin versi sendiri-sendiri. Ini versi pemerintahan sekarang gimana Bang Deddy? Jawabnya nanti ya Bang ya. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya usai jeda. Masih melanjutkan diskusi bersama Deddy Sitorus dari PDI Perjuangan, Ridwan Hisyam dari Golkar, dan juga Burhanuddin Muhtadi. Bang Deddy, kemarin juga disampaikan kritik oleh Bu Mega masalah kepemimpinan dan disebut jangan bikin versi sendiri-sendiri. Emang versi pemerintahan sekarang kayak gimana Bang? Ya, bukan soal versi pemerintah. Ini kan bicara untuk keseluruhan. Itu juga berpengaruh terhadap provinsi dan kabupaten kota. Kan yang digugat oleh Ibu Mega adalah tidak adanya peta pembangunan, peta jalan pembangunan kita, roadmap-nya gitu yang utuh dan berkelanjutan. Dulu sebelum amandemen kita punya yang namanya GBHN. Dulu zaman Bung Karno ada yang namanya pembangunan semesta berencana. Kalau sekarang kan setiap kepresidenan itu yang punya hanya RPJMN, ya, dan itu belum tentu sinkron dengan gubernur, belum tentu sinkron dengan bupati, dengan wali kota, itu belum tentu nyambung. Nah, Ibu kan mendorong kita, para pemimpin Indonesia, terutama di eksekutif, itu untuk kembali, ya sudah, undang-undang dasar kita itu sudah disebut undang-undang yang paripurna. Dibandingkan negara-negara lain, jelas kok apa yang menjadi tujuan kemerdekaan kita, tujuan bernegara kita apa, tujuan pembangunan kita apa. Ya harapannya supaya itu berkelanjutan dan tidak sendiri-sendiri gitu, scattered gitu. Kalau sekarang kan gitu, pemerintah maunya pengendalian inflasi sekian, tapi apakah itu didukung oleh kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia? Belum tentu juga. Kita mau mendorong ekspor, industrialisasi dan segala macam, itu juga kagak nyambung biasanya gitu, karena semua pemimpin kabupaten kota dan sampai ke atas itu punya program masing-masing. Nah, yang ingin diingatkan Ibu adalah supaya negara ini berjalan dalam konteks pembangunan, ya itu berjalan dalam satu arah gitu. Tugas-tugas mendasar itu aja udah sulit. Kira-kira kan Bu Mega bilang begitu. Kalau menangkap pernyataan dari Bu Mega ini, Mas Burhan, Anda melihat bahwa ini mempertegas posisi dari PDIP dan Jokowi ini sudah beda? Sebenarnya pernyataan berkaitan dengan arah pembangunan yang disampaikan oleh Ibu Mega kan bukan hal baru ya. Kita sudah pernah mendengar usulan yang sama dari Ibu Mega terkait dengan minimnya panduan atau guide kita sebagai berbangsa, dan waktu itu sempat muncul isu berkaitan dengan menghidupkan kembali GBHN melalui amandemen Undang-Undang Dasar 45, sesuatu yang kemudian ditutup kembali karena dikhawatirkan isu amandemen tersebut membuat ada pihak atau pembonceng gelap untuk memasukkan agenda mereka sendiri ya. Tapi poin saya ya, isu semacam ini bukan baru ya, ini isu yang lama, dan pada titik tertentu saya setuju perlu sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama dalam sistem pilkada langsung. Karena masing-masing merasa dipilih secara rakyat, masing-masing merasa mendapatkan mandat langsung dari publik, kemudian mereka, para pemimpin baik eksekutif di tingkat nasional atau daerah, itu merasa punya semacam legitimasi untuk menggulirkan agenda mereka sendiri-sendiri, sehingga tidak sinkron. Jadi sinkronisasi ini bukan hanya penting secara ketatanegaraan, tapi juga secara ekonomi. Karena kalau masing-masing berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan orkestrasi, itu yang dirugikan publik, karena arahnya jadi berbeda-beda satu sama lain. Jadi pada titik itu ya, meskipun lagi-lagi soal GBHN dalam pengertian lama, kan isu GBHN ini kalau kita merujuk pada pengalaman tahun 50-an itu kan nggak bisa dilepaskan dari era Perang Dingin ya. Jadi atas dasar negara sebagai sentral utama. Isu GBHN sendiri kan awalnya merujuk pada pengalaman Uni Soviet. Mungkin tidak sampai sejauh itu ya, tetapi mungkin arahnya lebih ke sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam iklim desentralisasi yang tidak mengorbankan kepentingan publik. Bang Ridwan, saya pastikan dulu suara saya terdengar ya Bang? Kedengaran. Terkait dengan kritik yang disebut jangan bikin versi sendiri-sendiri yang dikeluarkan oleh Bu Mega, kalau Anda melihat pemerintahan sekarang versinya kayak gimana sih? Saya kira gini, kalau Bu Mega memberi peringatan kepada kita semuanya, saya kira benar, karena Ibu Mega ini adalah salah satu tokoh guru bangsa kita juga, karena melihat konsistensi Ibu Mega di dalam memimpin, dan saya tahu persis karena saya pernah
langsung berhubungan karena saya pernah dipercaya Ibu Mega juga dulu di Jawa Timur tahun 2008. Bagaimana saya melihat pikiran-pikiran Bu Mega di dalam membangun bangsa dan negara ini. Itu saya kira benar. Cuman yang memang harus kita pegang yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu semua pemimpin harus pegang itu. Karena kalau kita lihat setelah amandemen, memang ada hal-hal yang berbeda. Seperti tadi disampaikan oleh Bang Deddy maupun Mas Burhan ya? pengamat kita, ya Mas Burhan, pengamat kita bahwa ini memang ada masalah yang harus kita perbaiki bersama setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 dan pada waktu itu alhamdulillah saya juga ikut 4 kali melakukan amandemen itu di MPR. Ini memang harus kita tinjau kembali seperti GBHN segala. Nah karena dengan tidak adanya GBHN itu maka ya tadi yang disampaikan Mas Deddy itu adalah konsekuensi daripada Undang-Undang Dasar 45 yang berubah itu di mana MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara sehingga presiden siapapun dia pasti punya visi masing-masing karena tidak ada guidance daripada MPR sebagai kedaulatan tertinggi rakyat sekarang itu. Karena kan MPR sama dengan DPR dan lain-lainnya dan sama juga dengan presiden. Jadi itu semuanya rata. Nah, itulah yang menyebabkan terjadi perubahan visi. Tapi tetap kita harus pegang yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 karena itu tidak bisa dirubah. Kita kesepakatan dulu pada waktu melakukan amandemen. Oke, kita amandemen tapi pembukaan tidak boleh dirubah karena itulah roh daripada kemerdekaan kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oke, sudah kami tangkap poinnya di situ ya masalah GBHN itu tadi. Tapi juga poin terakhir yang juga disampaikan oleh Bu Mega, Bang Deddy, masalah pertanyaan yang disampaikan ke Pak Yasona Lauli ini kader kita ditargetin nih. Apakah ini dan di Tenggareh ini soal isu hukum? Ini Anda lagi dari Bu Mega ini menyinggung KPK atau lagi nyinggung siapa sebetulnya? Saya kira aparat penegak hukum secara keseluruhan ya. Karena itu real yang kita hadapi sejak sebelum Pilpres sampai hari ini. Ya, jadi kita menangkap kesan yang sangat kuat bahwa aparat penegak hukum ini memang sudah cenderung ya bisa dikatakan dengan berbagai indikator itu memang sedang melakukan atau menjadi bagian dari operasi kekuasaan. Itu kita rasakan langsung. Ya, jadi ambil contoh nih misalnya baru 1 jam yang lalu kita dapat info bahwa Polda Sumatera Utara mentersangkakan salah satu kepala daerah. Ya, yang kami dengar pengakuan langsung bahwa karena tidak mau mendukung salah satu misalnya begitu. Nah ini kan pengalaman real ya, orang boleh berdebat gitu ya, tapi kita lihat sendiri misalnya dalam kejadian Mas Hasto kemarin Sekjen PDI Perjuangan yang dipanggil dengan alasan ada informasi baru, bukti baru. Ternyata yang terjadi datang ke KPK cuma ditanya nama, riwayat hidup. Tidak dikonfrontasi dengan katakanlah informasi baru-baru tadi. Gitu. Jadi ini kan kita melihat ini ya ada problem nih gitu loh. Dan itu kita mengalami real gitu. Jadi ya itu bacaan kita. Tapi terserah sendiri rakyat menilai seperti apa. Tapi kami melihat ini sebagai satu ancaman bagi demokrasi kita. Sebuah sentimen dan dipandang sebagai operasi kekuasaan. Menurut Pak Ridwan gimana? Ya memang semuanya bisa ditafsir-tafsirkan. Tapi selama memang itu ada bukti, ya kenapa tidak gitu loh. Jadi siapapun, kalau saya tidak bisa. Jadi kita memang harus bersih. Pejabat-pejabat negara harus bersih. Anggota DPR, termasuk KPU, dan lain-lain, BPK, semua hakim-hakim ya memang harus bersih. Agar kita tidak tadi yang seperti kata Bang Deddy nanti dipolitisir. Selama dia bersih, dia tidak mungkin bisa dipolitisir. Bukti tidak ada, karena hukum kita kan memang ada. Minimal ada 2 bukti yang harus dibuktikan, yang harus ya itu. Nah, jadi justru kan problemnya ada di sana, Mas. Ya, iya betul. Saya kan kasih contoh, ya kan dipanggil karena ada bukti baru. Tapi datang menghadiri panggilan yang ditanya cuma riwayat hidup, tidak ada ditanya yang lain-lain. Kan ini problem kita. Misalnya kejadian juga yang mantan kepala Badan Penanggulangan Bencana. Kejadian tahun 2012, 2013, ya kan? Sementara dia itu sudah tidak di PDI Perjuangan lebih dari setahun yang lalu. Tetapi yang muncul di media disebut adalah kepala Badan Serbaguna. Ini kan upaya menurut kami adalah upaya framing gitu loh. Jadi itu kami alami.
Jangan kita karena bukan kita yang kena lalu kita bilang Oke. kalau nggak salah nggak usah takut. Ini Oke. bahaya loh. Oke, saya kasih giliran ke Mas Burhan singkat saja terakhir Mas Burhan, dengan banyak kritik itu 3 poin tadi itu Anda menangkap kemana arah hubungan PDIP dengan Jokowi, sudah case close atau masih terbuka ruang terbatas terutama untuk anak-anaknya Jokowi? Kalau menurut saya sudah case close. Jadi Sudah nggak ada ruang lagi menurut Anda? saya kira tidak sulit ya buat pengamat atau buat analis politik untuk menyimpulkan hubungan antara PD Perjuangan dengan keluarga besar Pak Jokowi sudah berakhir. Dan saya justru mencari semacam blessing in disguise-nya dari relasi kedua entitas politik ini. Apa blessing in disguise-nya? Yaitu terciptanya ruang bagi kritik yang sehat buat demokrasi. Jadi bayangkan kalau kita mengacu pada pengalaman sebelumnya, itu terjadi semacam party collusion. Semua kekuatan elit terbesar di Republik ini bersatu dalam satu kekuatan tunggal. Partai pendukung pemerintah banyak, tetapi hanya membentuk fenomena single party. Semua mengikuti apa kata Pak Jokowi. Oke. Nah sekarang ada perbedaan. Jadi tidak lagi party collusion, tetapi terjadi perbedaan, dan perbedaan ini membawa berkah buat kelompok civil society. Sebab kalau semuanya bersatu, itu yang rugi adalah masyarakat sipil. Jadi dalam konteks ini, Tifal, elit politik berkelahi itu bagus. Oke. Kalau bersekongkol, justru yang rugi adalah rakyat. Jadi kita memerlukan diferensiasi antar elit sehingga publik mendapatkan opsi-opsi kebijakan yang beragam. Biar ada perbandingan itu tadi. Oke, Bung Deddy Sitorus terima kasih. Kemudian Pak Ridwan Hisyam terima kasih. Mas Makasih Burhan semuanya. tadi juga terima Yuk, kasih terima sudah kasih. berdiskusi bersama kami. Selamat Yuk. sore.